wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jamaah Bapak Ibu yang sungguh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pembahasan fikih salat kita. Pagi hari ini kami ingin sedikit mencontohkan tentang tata cara sujud yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dengan khilaf yang terjadi di dalamnya. Jamaah, yang pertama, ketika kita ingin sujud, pastikan anggota sujudnya nempel. Ada berapa tuh? Anggota sujud itu ada berapa? 5 atau 6? 5 atau 6? 7. Kenapa Pak Yusril berubah? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jadi 1 ya. Pastikan betul-betul nempel 7 anggota sujud. Yang ingin disampaikan adalah hidung itu termasuk anggota sujud atau bukan? Hidung termasuk dari anggota sujud. Sebagian dari kaum muslimin itu sujud, hidungnya tidak nempel, yang nempel hanya keningnya saja. Atau sebagian dari mereka masih bingung, apakah mulut termasuk dari anggota sujud atau tidak? Termasuk atau tidak jemaah? Tidak. Logikanya gimana kalau kita sujud tapi ini nempel gitu, baca tasbihnya subhanarabbiyal a'la gimana? Yang 7 anggota sujud itu adalah kening dan juga hidung. Jadi hidungnya ditempel. Hidung ditempel di tempat sujud. Kemudian Ustaz, tempat sujudnya kayaknya kotor deh. Saya nggak bisa sujudnya hidung nempel juga. Maka solusinya adalah kalau misalkan ada beberapa orang yang sensitif, maka bawa sajadah sendiri. Intinya tidak bisa dijadikan alasan bahwasanya sujud nempelnya 7 anggota sujud itu adalah rukun dari rukun sholat jemaah sekalian. Jadi harus betul-betul pastikan nempel. Itu 1. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita ingin sujud, maka apakah telapak kaki di belakang ini itu merapat atau lebar? Rapat atau lebar? Terjadi khilaf dengan para ulama. Ada 3 pendapat di dalamnya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya, jumhur ulama itu lebar. Buka. Sebagian dari mereka memberikan jarak lebarnya itu adalah 1 jengkal. Lalu kemudian pendapat yang kedua, rapat. Pendapat yang ketiga menggabungkan antara keduanya, yaitu bahwasanya pendapat yang ketiga mengatakan tidak ada hadis eksplisit yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merapatkan dan juga melebarkan secara eksplisit. Yaitu dalam hadis yang pertama atau pendapat yang pertama itu mengatakan kenapa direnggangkan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sujud lututnya, pahanya itu dilebarkan. Sedangkan tidak ada hadis eksplisit bahwasanya telapak kaki ini ikut juga dilebarkan. Begitu pula pendapat yang kedua. Intinya pendapat yang ketiga ini tergantung dengan kemudahan kita, kebiasaan kita, mau dengan dibuka ataukah dengan ditutup. Soalnya sama-sama sah atau tidak jemaah? Sama-sama sah. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita sujud, posisi kaki itu seperti ini atau seperti ini? Ditekuk atau dibuka? Ditekuk atau hanya nempel saja ujung jarinya, ujung jari kaki? Ditekuk atau hanya nempel? Ditekuk. Ini tidak ada khilaf. Sebagian dari kaum muslim menyangka ini khilafiyah. Tidak, khilafiyah bukan di situ. Khilafiyahnya tentang dibuka ataukah tidak. Adapun nempel dan itu ditekuk sampai ke arah kiblat, itu tidak ada khilaf di dalam para ulama. 4 mazhab tidak ada khilaf di dalamnya. Itu kita perlu tahu sekali, jamaah sekalian, bahwasanya yang khilaf itu adalah permasalahan buka atau tidak. Adapun nempel itu tidak ada khilaf. Nempel mengarah ke arah kiblat. Adapun caranya adalah tidak perlu betul-betul ditekan sampai sakit seperti itu, tidak perlu. Yang penting jari-jari itu masuk ke dalam ya, bukan di luar seperti ini tapi ke dalam. Kemudian yang keempat, ketika kita sujud disunahkan untuk membuka lengan. Diriwayatkan para sahabat sampai melihat putih ketiak beliau ketika sujud karena saking menunjukkan dibukanya lengan. Tapi ini berlaku untuk salat sendiri dan juga salat menjadi imam. Adapun menjadi makmum salat berjamaah itu tidak dianjurkan jamaah sekalian. Ini gimana kalau misalkan sujud kayak gini, orang sebelahnya kanan kiri mau sujudnya gimana? Habis dong tempatnya kalau gitu.
Ya, jadi disunahkan seperti ini. Dengan catatan ini tidak boleh nempel di lantai. Itu eksplisit dari Nabi SAW, larangan dari menempel siku ini ke tempat sujud ketika kita sujud. In bisa tungkal, seperti menempel kaki anjing, kata Nabi SAW. Tidak boleh. Jadi walaupun tidak dibuka, tapi tetap diangkat seperti ini. Itu yang keberapa? Keempat atau kelima? Yang berikutnya adalah disunahkan ketika sujud telapak tangan ditutup. Ketika sujud telapak tangan ditutup, dirapatkan seperti ini. Adapun ketika ruku, Nabi SAW kebalikannya, disunahkan untuk membuka telapak tangan. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau saya tidak lakukan, salat saya batal atau tidak, jemaah? Tidak batal. Ini hukumnya sunnah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah posisi paha dengan perut itu berjarak untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu tidak berjarak. Ini termasuk kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan sebagai sesuatu hal-hal di dalam sholat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah ketika sujud seperti ini. Kalau laki-laki, paha dan juga perut itu berjarak, sedangkan kalau wanita itu tidak, mepet. Bagaimana kalau laki-laki? Dibuka seperti ini, antara perut dan juga paha itu berjarak. Jadi tidak seperti ini. Bisa dipahami jemaah? Kalau seperti ini itu berdekatan antara paha dan juga perut. Tapi maju lagi, berjarak paha dan juga perut. Lalu kemudian yang berikutnya adalah paha kita lurus atau condong sedikit, masih dimaafkan. Seperti ini itu masih dimaafkan. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini dia lurus atau tidak jemaah? Tidak lurus. Jadi usahakan pahanya itu lurus seperti ini. Dari, mohon maaf, dari belakang kita ke bawah itu lurus. Tidak mereng, sangat mereng segala. Hanya kalau misalkan sedikit condong itu masih dimaafkan sebagian ulama. Lalu kemudian yang terakhir adalah pastikan ketika sujud tidak ada yang menghalangi kening kita dengan tempat sujud. Kita sudah pernah bahas di awal-awal sekali. Anggap ini imamah. Ketika sebagian kaum muslimin ada yang salat bawa seperti ini, tidak? Ada yang mungkin di setara seperti ini. Ketika sujud ini gini, sujudnya satu tidak. Lalu kemudian kalau seperti ini, saya sujud satu tidak. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Jamil. Para ulama mengatakan hendaknya seseorang itu ketika sujud tidak menggunakan sesuatu yang dimana dia bergerak mengikuti gerakan kita lalu kemudian itu menghalangi sujud kita. Termasuk juga peci. Seperti ini. Ketika seperti ini peci, ini jidat ketutup sempurna jamaah sekalian. Dimana dia gerak, ikut gerakan kita. Lalu kemudian kita sujud, terhalangi jidat kita secara sempurna. Ini tidak boleh. Bisa membatalkan sholat kita. Adapun kalau misalkan sesuatu tersebut sudah kita pasang di tempat sujud, tidak mengikuti gerakan kita, kemanapun kita bergerak dia tetap di situ. Kemudian kita sujud di atasnya, itu sujudnya tetap sah. Maka di kondisi ini untuk ibu-ibu terutama ini sangat banyak sekali yang terjadi adalah ketutup dengan mukena. Mukena ini gerakannya ngikut gerakan orang yang sholat atau tidak? Ngikut, termasuk jamaah sekalian. Jadi ketika sujud, pastikan mukena ini tidak ada ikut campur ketika kening kita nempel ke tempat sujud tadi. Itu menjadi catatan yang sangat penting jamaah sekalian. Ketika sujud, pastikan kening kita dan hidung kita menempel di tempat sujud. Bisa dipahami jamaah sekalian? Mungkin agak panjang ini berapa cara-caranya. Jamaah sekalian bisa lihat nanti di video di grup. Bagi jamaah yang belum masuk ke grup bisa silakan minta ke Pak Hiban untuk masuk ke dalam grup. Kita ada grup jamaah khusus sholat subuh. Demikian jamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.